Kalau kita berkaca pada Andrea Hirata misalnya, ketika dia menulis Ikal adalah representasi Andrea. Tapi ketika dia menulis tentang Lintang, itu juga representasi Andrea. Tokoh Lintang dalam Laskar Pelangi itu sama sekali fiktif. Dia alter ego dari Andrea. Jadi dia memperalat karakter untuk menyampaikan suaranya. Sebenarnya ini juga. Jadi itu mungkin misalnya dia mempunyai idealisme di sini. Dia harus menciptakan karakter itu. Terus dia menciptakan karakter itu. Semua pencerita ya seperti itu lah. Ketika dia anggaplah ini kayak dongeng 1001 malam kan yang kemudian cerita masuk berbingkai seperti itu lah. Yang saya ingin tahu itu sebenarnya pada masa itu novel-novel di Belanda ada referensi-referensi tentang misal yang menjelaskan bahwa sezaman itu di Belanda teknik bercerita semacam itu sudah populer atau tidak gitu kan. Ini menarik. Karena juga gini, nanti kalau kita Sastra Belanda kita belajar sastra Cina misal bagaimana roman-roman Cina itu juga itu lebih rumit lagi sebenarnya kan. Ada ratusan tokoh malah. Itu gila lagi sebenarnya dan ketika hampir mungkin dari ratusan tokoh itu punya suaranya masing-masing. Ramayana itu yang itu juga kan sebenarnya ini sederhana kalau dibanding itu sebenarnya. Nah itu satu. Kedua, sebenarnya juga ada peristiwa yang cukup besar di Eropa itu. Saya kira yang turut novel ini kemudian menemukan momentumnya saya kira aku kira tidak hanya persoalan liberalisme masuk ke ini tapi bagaimana juga sosialisme pada masa itu mulai menemukan momentumnya gitu kan. 1840 itu kan misal internasional pertama lah kalau tidak salah lah manifesto komunis ditulis kan. Hari ini ada internasional kedua, ketiga dan seterusnya itu kan. Nah, saya kira juga itu di parlemen Inggris Belanda waktu itu juga partai-partai sosialis itu juga berpengaruh juga. Tekanan memang awalnya kan agak ini juga kan, sampai siapa itu yang mendirikan kemudian komunisme di ISDP Indonesia itu kan lari dari Belanda. Siapa? Bukan. Yang kemudian mendirikan ISDP Indonesia itu. Nah, saya kira juga ada peran orang-orang sosialis yang menekan memang parlemen Belanda saat itu gitu kan, sehingga juga tapi itu sudah masuk abad 20 Bang kalau yang enggak, tapi kan tekanan ininya sudah ini sejak itu kan. Mungkin seperti itu atau mungkin Iqbal ada wawasan lain yang mungkin bisa memberikan gambaran lebih sejarah ini lah. Tapi terus terang ketika saya baca novel ini saya kira saya merasa terlambat gitu loh. Ternyata ada novel yang bagus seperti ini. Padahal saya udah baca dari SD gitu kan, bahwa juga waktu kecil. Dari SD kita sudah dipelajari Maktablar, Multatuli ya penulisnya sudah belajar kita di bahasa Indonesia kan. Udah kita baca lah. Tapi nggak ada baca-baca kan. Ya saya kira ini novel sejarah yang bagus. Sekaligus saya ini bagi saya pribadi mengubah semacam pandangan saya, bisa menjelaskan atau bisa memberikan saya pemahaman bagaimana kondisi Hindia Belanda di mata Belanda gitu kan lah, di mata orang Belanda. Kita ini kan orang yang sudah sekian puluh tahun dididik, diajarkan di sekolah-sekolah untuk melihat Belanda sebagai penjajah seperti itu kan. Tidak, ya tadi seperti Iqbal bilang, kemudian tidak bisa melihat lagi bagaimana orang Belanda itu juga punya kontribusi yang besar terhadap modernisasi di Indonesia gitu kan. Bahkan saya kira juga ketika Belanda masih ngotot pada saat berusaha memasukkan yang kemudian oleh tokoh nasionalis kita sebagai negara boneka itu, yang sistem federasi itu, saya kira mereka masih punya gagasan, masih punya keinginan untuk memperbaiki Indonesia, untuk membalas budi gitu kan. Tapi keburu tokoh-tokoh kita sudah buruk lah, sehingga tidak bisa lagi melihat potensi-potensi kebaikan semacam itu saya kira. Tapi
bagaimanapun siapapun yang benar dan salah, saya kira ini bisa memberikan wawasan yang berbeda yang kemudian bisa memberikan kita pemahaman. Apalagi itu kan diceritakan juga bagaimana sistem kekuasaan pribumi itu juga ternyata punya persoalan gitu kan, punya persoalan yang kemudian orang Belanda datang ingin membebaskan rakyat dari mereka gitu kan, dari cara-cara yang feodal itu kan, saya kira yang serakah, yang menjepit mereka gitu kan. Mungkin seperti itulah. Ya mungkin ada biasa ya. Aku sudah menghadapi gagasan ente tentang anu itu. Jadi sebenarnya dijajah Belanda itu atau mungkin dijajah negara lain, sebenarnya Indonesia itu ada untungnya juga. Selain penyiksaan segala macam, kerja paksa dan lain-lain itu, kalau tidak ada Belanda atau penjajah, mungkin kita nggak pernah punya kereta api. Karena dibangun di zaman Belanda. Mungkin tidak punya bangunan yang besar. Tidak sesederhana Mungkin Wang. Berarti ente belum mantap. Buktinya itu negara-negara maju kayak Belanda, Jepang itu dulu kita sebenarnya punya tram. Indonesia itu punya tram. Ya, benar. Di Jakarta. Surabaya juga. Tapi karena kebencian dengan penjajah itu dia. Oh iya. Kemudian nasionalisasi semua itu kan. Ya, Buktinya kita nggak pernah maju-maju kan. Ini lagi. Akhirnya transportasi kita kan jadi kacau sampai hari ini kan. Bahkan ketika zaman Jokowi, ketika ingin kerjasama dengan Jepang dengan teknologi yang lebih baik, dia malah milih Cina. Yang suka niru-niru produk itu kan. Gitu. Jadi Indonesia itu sebenarnya dalam pembangunan lamban ya. Itu di mana-mana lah lamban lah. Kita lihat aja pembangunan di Indonesia. Kalau kita lihatin sisa-sisa peradaban Belanda kayak arsitektur, sastra, terus macam-macam sisa kebudayaan Belanda itu justru lebih kokoh kan? Justru malah lebih bagus. Ya, justru malah bagus. Kalau bagus itu relatif. Bagus lah. Maksudnya waktu itu kita malah jalan mundur sekarang. Apakah memang arsitektur bisa diperdebatkan ini mungkin ya. Arsitektur kan kekuatan Belanda kan tidak dari ke estetikanya, tapi tahan lawasnya, kokohnya, mungkin misalnya. Tapi ya itulah, jangan sampai juga ini bahaya nih ya. Belajar sejarah itu paling berbahaya tuh romantisme. Sebenarnya itu kami didoktrin dulu tuh gitu, jangan romantis, jangan misteri putih. Untuk sesuatu yang bujur ya, apa Haji tadi, apa memang Belanda mungkin akan memperbaiki Indonesia setelah itu. Jadi kita bisa mengkaji lebih dalam misalnya tentang PKI misalnya, apakah PKI itu betul? Ini kan sama-sama sejarah. Kita ini hidup dari kalau kita bisa kebenaran ataupun kesalahan-kesalahan sejarah. Sejarah itu kan selama ini kan hanya ada satu sudut pandang. Yang dari kita kecil PKI yang salah. Kita tidak mengkaji sejarah dari multidisiplin. Nggak ada dari sosiologi, dari nggak ada. Selama ini kita hanya cuma punya satu suara dalam sejarah. Mungkin ide-ide semacam ini, ada novel ini, kita bisa membuka perspektif bahwa sejarah itu sebenarnya harus merupakan kajian interdisipliner yang merupakan bagian dari semua. Bukan hanya monolitik sejarah. Kalau nggak ingat diulang ya. Soal tadi apakah pengaruh dari khusus sataran mungkin ada yang seperti itu ya tadi Mas ya, kalau Bang lah kalau nggak salah. Nggak terlalu paham ya soal ini kan ini wilayah ini genrenya keilmuan sastra Belanda memang kan. Apa istilahnya Mas Ainul ya? Ini sastra moi indie atau apa ya? Bagian dari produk di era ini ya. Jadi sebenarnya ada beberapa sastrawan yang mungkin setelah Havelar juga terkenal. Misalnya penulis biografinya Nyak Din. Dia menulis beberapa novel, saya lupa namanya. Orang Belanda yang dia juga menulis cerita tentang kuli. Novel kuli tentang kehidupan juga, tapi tidak semeledak ini ya. Setelahnya. Tapi sejaman lah. Setelah dia hidupnya menjelang abad 20. Nah, kalau ini kan itu juga ya. Hah? Ketut Tantri itu bukan? Ketut Tantri setelahnya Mas, Ketut Tantri zaman revolusi. Udah jauh. Nah, jauh sekali itu. One Pram itu Banyak sekali sebenarnya novel yang berhubungan dengan ini. Saya tidak bisa yang mungkin sudah difilmkan
Deserse itu sudah era menjelang abad 20-an, peralihan ya. Jadi itu juga salah satu tokoh penting ya, yang pilar itu kan Deserse ini ya, karena bekas Knil ya. Tapi kembali ke soal ini tadi, yang kita kenal itu kan dua sebenarnya, ini sama Uruk.